supaya kita bisa insya Allah maksimal sama-sama belajar mengenai beberapa perilaku atau perilaku-perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang perempuan sehingga ibaratnya surga itu menolaknya untuk dimasuki oleh perempuan tersebut. Nauzubillahi min zalik. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk materi pada malam hari ini, insya Allah saya mulai dengan suatu hadis. Hadis ini riwayat dari Anas radhiyallahu an, termasuk salah satu hadis yang sahih. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tanda-tanda hari kiamat yang antara lain disebutkan bahwa jumlah wanita itu lebih banyak daripada kaum pria. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini. Bunyi hadisnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu yang diangkat. Nah, ini tanda-tanda pertama. Ketika kemudian seorang hafiz Quran yang tadinya hafal betul, yang dia baca itu dia pahami, dia hafal, kemudian pada hari kiamat itu tiba-tiba dia lupa, seperti itu. Atau seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, itu tiba-tiba lupa akan ilmunya, seperti itu. Itu merupakan tanda-tanda bahwa ilmunya itu sudah diangkat, artinya kiamat telah tiba itu. Itu tanda pertama. Kemudian tanda selanjutnya, kebodohan yang jelas nyata. Artinya kebodohan yang jelas nyata itu banyaknya kebodohan di sekitar kita yang kita normalisasikan seperti itu. Maksiat-maksiat yang kemudian karena banyaknya orang yang melakukan sehingga seakan-akan itu menjadi mubah untuk dilakukan seperti itu. Kemudian zina yang tersebar luas. Kemudian minuman khamr yang diminum secara leluasa. Kemudian orang-orang laki-laki pergi, ini maksudnya orang laki-laki banyak yang meninggal, sedangkan yang perempuan ini tetap banyak jumlahnya. Sehingga diibaratkan 50 wanita itu hanya berbanding satu pria sebagai penuntunnya. Ibaratnya perbandingannya begitu, 1:50. Wah, subhanallah, ini benar-benar angka yang luar biasa begitu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, termasuk salah satu hadis yang sahih begitu, bahwasanya pada hari kiamat kelak, nah itu akan semakin kelihatan lebih banyak wanita daripada laki-lakinya, seperti yang disabdakan Rasul di sini. Kemudian selanjutnya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang ada satu hadis yang menyinggung bahwasanya di akhirat kelak itu Rasulullah itu pernah menengok ke neraka dan beliau melihat bahwasanya lebih banyak perempuan di sana dibanding laki-laki. Bunyi hadisnya begini, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anak paman Rasul, jadi sepupuan sama Rasul. Nah, Rasul bersabda, aku melihat ke dalam surga. Maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara atau orang-orang miskin. Dan aku juga melihat ke dalam neraka. Dan aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Wah, ini Masya Allah. Di kalimat yang pertama dikatakan bahwa di dalam surga itu kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir ketika di dunia. Artinya teman-teman, semakin sedikit hartanya, maka semakin besar peluangnya untuk menduduki surga. Karena apa? Karena hisapnya sedikit. Hisapnya semakin sedikit, kemudian nafsunya juga semakin sedikit begitu. Semakin orang sedikit hartanya, maka nafsunya juga semakin tidak semakin terkontrol kayak begitu. Kemudian di kalimat kedua dikatakan Rasul melihat ke dalam neraka. Kemudian apa yang beliau lihat? Kata beliau, kebanyakan penduduknya adalah wanita. Nah, ini juga kalau dari sisi periwayatannya juga termasuk hadis yang sahih, begitu. Maka ini perlu menjadi concern kita sebagai wanita, bahwasanya Rasul sendiri sudah pernah notice bahwasanya di akhirat kelak itu yang paling banyak menghuni neraka itu wanita. Bukan berarti beliau mendiskreditkan posisi seorang wanita, bukan. Hanya saja ini sebagai warning, sebagai pengingat untuk kita gitu. Beliau tidak bilang
para perempuan masuk surga. Tidak, konteksnya beliau tidak berbicara seperti itu, tapi yang beliau sampaikan adalah kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Sehingga harus kita pahami bahwasanya ternyata yang paling mudah, ibaratnya seperti itu, yang paling mudah digoda oleh setan itu ternyata perempuan, sehingga dia mudah melakukan banyak dosa seperti itu. Yang paling ini masih ada lanjutannya ini, hadis di dalam riwayat yang lain dikatakan ada lanjutannya seperti itu. Mengapa perempuan yang paling banyak menghuni neraka begitu? Ternyata yang paling banyak itu karena banyaknya mengeluh, banyaknya kufur terhadap nikmat, kufur terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh suaminya, terutama yang sudah menikah. Nah, ini ciri-ciri kemudian seorang istri yang kufur terhadap nikmat Allah melalui suaminya, ini juga termasuk tanda-tanda kenapa wanita itu banyak menghuni neraka seperti itu. Itu salah satu sikap yang harus kita jauhi, teman-teman sekalian. Nah, ini itu tadi hadis sahih ya, teman-teman, mengenai kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Hanya saja kita jangan lupa satu hal, bahwasanya semakin ke belakang, semakin lama bumi ini usianya, semakin dekat kita kepada hari akhir, itu jumlah wanita itu seperti yang disebutkan Rasul tadi memang cenderung lebih banyak seperti itu, bahkan perbandingannya 50:1 seperti itu, sehingga ketika kemudian dikatakan lebih banyak perempuan di neraka, nah itu memang secara logika, kalau kita pakai hitung-hitungan logika ya memang karena memang penduduknya dari dunia saja lebih banyak wanita seperti itu. Oke, baik. Sampai situ tadi mengenai hadis yang menjelaskan tentang wanita yang paling banyak menghuni neraka, penduduk paling banyak di neraka itu. Kemudian sekarang kenapa bisa seorang wanita itu kok bisa ramai menghuni neraka seperti itu? Maka ini beberapa faktor perilaku perempuan yang menyebabkan dia ditolak masuk surga seperti itu. Siapa sih teman-teman yang gak ingin masuk surga? Semua hamba Allah ini pasti goals-nya itu. Semua kita berorientasi kepada akhirat seharusnya. Laqad khalaqnal insana illa liya'budun. Tidaklah manusia itu diciptakan kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Insa wal jinna illa liya'budun. Dan tidaklah manusia dan jin itu diciptakan ya kecuali untuk beribadah. Sehingga seharusnya dari dulu kita menyadari bahwasanya segala perbuatan kita itu orientasinya itu kepada Allah kayak gitu. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis ketika kita mengerjakan pekerjaan yang mubah, kita tidur itu mubah, tidak haram, tidak makruh, itu tidur itu mubah. Akan tetapi ketika kemudian kita orientasikan tidur kita agar menjadi penyemangat kita dalam ibadah, energi kita untuk beribadah, maka itu terhitung sebagai sunnah tidur kita. Seperti itu. Makanya dikatakan tujuan hidup kita ini ya orientasinya ibadah. Ada 5 waktu sholat, maka tujuan kita bangun pada subuh hari, itu ya untuk apa? Ya untuk sholat subuh. Begitu. Kita hidup di dunia untuk apa? Untuk melaksanakan 5 waktu sholat itu. Jadi dari subuh, terus kita ngapain? Pada hakikatnya, kita ngapain dari subuh ke zuhur? Ya kita sedang menunggu waktu sholat zuhur. Pada hakikatnya kita ngapain dari sholat zuhur mau ke asar? Ya pada hakikatnya kita sedang menunggu waktu asar seperti itu. Adapun pekerjaan, mencari nafkah, nah itu hanya batu loncatan. Itu hanya sekedar pelengkap-pelengkapnya saja. Hanya saja pada hakikatnya kita hidup dari satu sholat ke sholat lainnya seperti itu. Untuk apa kita tidur malam ini? Agar bangun kemudian di esok hari itu badannya terasa segar untuk kemudian melakukan sholat lagi seperti itu. Nah, itu adalah mengapa kita harus
yakin betul bahwasanya kita diciptakan ini ya orientasinya untuk beribadah seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi di luar itu sebetulnya jangan kita jadikan hitungan sebetulnya. Nah, maka di sini kita simak sama-sama ada beberapa perilaku-perilaku wanita yang menjadikannya nauzubillahi min zalik menjadi penghuni neraka seperti itu. Seseorang yang ingin menjadi pribadi yang solih itu artinya benar. Nah, benar di sini bukan hanya secara agama, tapi bukan cuma secara ilmu agama begitu, tapi secara akhlak juga benar. Seperti itu. Seseorang yang ingin menjadi pribadi yang solih itu bukan hal yang mudah. Itu butuh latihan seperti itu. Butuh latihan. Seperti ibaratnya dikatakan dalam sebuah hadis, seorang ulama itu berkata seperti ini. Bukan hadis, afwan. Beliau berpendapat malu itu ada dua. Jadi sikap malu itu ada dua. Malu yang memang dari sononya dia itu pemalu, kemudian yang kedua itu yang dia bentuk rasa malu itu. Sehingga seperti itulah pribadi yang solih. Ketika kemudian ada memang yang dari sananya solih. Siapa? Ya Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun kita yang tidak punya privilege sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka kita membentuk sikap tersebut. Dengan apa ya? Dengan menjalankan ibadah kita begitu, menjalankan kewajiban-kewajiban kita, amanah-amanah kita seperti itu. Maka menjadi solihah ini penuh perjuangan, penuh konsistensi, harus ada istiqomah begitu. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal atau Allah tuh paling mencintai amal yang seperti apa? Yang sedikit tapi istiqomah seperti itu. Maka di sini kadangkala perempuan seperti yang kita tahu, kalau diibaratkan perempuan itu setengah daripada laki-laki porsinya. Karena laki-laki ternyata lebih banyak tanggung jawabnya itu mendidik. Seorang suami itu sebetulnya tugas utama itu mendidik istri begitu. Apabila ada kerusakan dalam rumah tangga ya berarti pertanyakan kepada pendidiknya. Seperti kalau ada murid yang bermasalah maka tanyakan kepada gurunya. Apakah gurunya sudah bertanggung jawab dengan baik, sudah beramanah, sudah menunaikan amanah dengan baik seperti itu. Maka seorang suami juga seperti itu. Dia punya tugas utama yang paling penting adalah mendidik istrinya dulu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar memberi nafkah. Sehingga dengan adanya kewajiban-kewajiban itu kepada laki-laki, membuat dia lebih porsinya itu 2 kali daripada perempuan. Dalam ibadah juga kita itu banyak kurangnya. Karena dalam sebulan itu seperti kita tahu, kita kan naluriah, kita biasanya menstruasi dalam sebulan itu sehingga ada ibadah, ada hari-hari di mana kita tidak menjalankan ibadah sholat, sedangkan laki-laki kan full seperti itu. Nah, maka perempuan yang banyak kurangnya ini mudah dipengaruhi seperti itu. Mudah dia kemudian lebih mudah, lebih rapuh untuk digoda seperti itu. Beberapa perilaku-perilaku yang ini kelihatan berarti ini seorang perempuan yang melakukan perilaku ini berarti jiwanya ini rapuh berarti karena mudah digoda syaitan seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama perilaku-perilaku perempuan yang ditolak surga itu kenapa? Yang pertama karena hatinya berpenyakit. Nah, ini hati berpenyakit ini salah satunya iri dengki. Sering, perempuan ini sering sekali iri dengki. Iri dengan anugerah yang Allah berikan kepada temannya, kepada saudaranya, kepada yang lain. Kadangkala memang kita perlu teman-teman melihat ke atas untuk memotivasi kita dalam agama, dalam ibadah. Tapi kalau kita menghadap ke atas dalam hal harta duniawi, nah itu berarti siap-siap. Karena kita sudah, ibaratnya kita sudah salah lirikan, nah itu berarti akan salah juga, berujung salah seperti itu. Maka perempuan yang tadinya mungkin tidak suka melihat yang lain-lain, tapi kemudian pada suatu hari dia tergoda untuk melihat yang lebih daripada dia, maka muncullah perasaan sempit di hatinya. Mulai muncul perasaan, kok dia dapat sekian, kok aku hanya sekian dari suamiku, seperti itu. Kok aku seperti ini sedangkan dia seperti itu. Nah, mulai muncul rasa-rasa sempit yang menyempitkan dada. Begitu. Makanya dalam Al-Qur'an ini ada perintah,
Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian. Kenapa dia lebih banyak dari sebagian yang lain? Nah, ini bunyinya lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Karena sesungguhnya bagi laki-laki akan mendapatkan apapun yang dia usahakan. Begitu juga perempuan, nasibum mimmaktasaban, akan mendapatkan apa yang sudah dia usahakan, seperti itu. Jadi masing-masing kita ini berusaha loh teman-teman. Mungkin yang sedang berusaha, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Artinya masing-masing dari kita ini pasti punya usaha. Sehingga Allah beri hasil dari usahanya seperti itu. Makanya ketika kemudian kita melihat saudara kita yang lebih daripada kita, jangan sampai iri hati. Akan tetapi termotivasilah seperti itu. Bagaimana dia bisa seperti itu? Jangan sampai menjadi iri dengki. Hasad. Hasad berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah iri hati atau dengki. Dengki ini emosi yang timbul karena merasa kurang bersyukur dengan apa yang dimilikinya itu. Terlalu sering menghadap ke atas sehingga lupa dia. Dia lupa seperti ini. Dia lupa bahwasanya apa yang sudah dia peroleh itu lupa dia syukuri. Ibaratnya seperti itu, saking terlalu fokus dengan anugerahnya orang lain. Pada anugerahnya sendiri dia lupa mensyukuri. Nah, mungkin barangkali itu salah satu tanda mengapa rezeki kita telat datangnya, selain daripada kita yang mungkin beberapa kali menunda-nunda sholat. Kadangkala kita juga lupa berterima kasih atas apa yang sudah dikasih. Kadangkala kita ketika mengangkat tangan berdoa, yang kita ucapkan pertama kali itu permintaan. Bukan puji-pujian terhadap apa yang sudah diberi. Sehingga seakan-akan kita ini lebih banyak porsi memintanya daripada porsi bersyukurnya. Ini perlu kita pahami teman-teman, bahwasanya penting teman-teman membiasakan, saya sendiri dan teman-teman kita semua, membiasakan untuk ketika berdoa itu utamakan puji syukur kepada Allah dulu. Ingat-ingat dulu anugerah apa yang sudah Allah kasih ke kita, seperti itu. Baru kemudian mungkin disusul dengan permintaan-permintaan lain, seperti itu. Nah, maka ini mudorot atau bahayanya ketika kita sudah terlalu sering melihat ke atas. Melihat ke atas itu sehingga kita lupa bahwasanya ada nikmat-nikmat Allah yang diberi yang kita belum syukuri itu. Maka dikatakan hasad ini seperti api membakar hangus sebongkah kayu. Hasad itu hilang pahalanya. Apabila kita merasa kagum dengan apa yang menjadi milik orang lain, maka diajarkan seperti ini. Apabila seseorang melihat dirinya, harta miliknya atau saudaranya, sesuatu yang menarik hatinya, maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Sesungguhnya pengaruh iri adalah benar. Nah, artinya ketika kita melihat teman kita yang lebih, maka yang keluar dari mulut kita itu doa, begitu. Jadi, bahkan seperti ini, dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, lafaz Alhamdulillah itu, dikatakan oleh Profesor Quraisy Shihab, lafaz Alhamdulillah, lafaz puji-pujiannya itu hanya benar-benar hanya satu kata. Jadi tidak jamak tapi tunggal kata-katanya. Sehingga itu sangat sederhana kata-kata pujiannya. Maknanya ketika kita kemudian memuji seseorang itu jangan sampai berlebihan. Kita dilarang memuji orang berlebihan karena akan membuat dia menjadi lupa kepada siapa yang memberi. Menjadi sombong karena merasa dia memiliki, seperti itu. Maka bahaya juga ini. Pengaruh daripada puji-pujian seperti itu. Sehingga ketika kita yang dipuji orang nih misalnya, maka cepat-cepat ucapkan istighfar dalam hati. Jangan sampai ada rasa attach atau ada rasa memiliki pada apa yang kita miliki, seperti itu, pada apa yang membuat orang memuji kita. Maka ini di dalam hadis riwayat Abu Ya'la ini dikatakan, doakan ketika kita melihat nikmat pada orang lain, didoakan. Semoga makin lancar usahanya, semoga dijaga selalu sekeluarga dan lain sebagainya. Sikap-sikap selanjutnya itu kufur nikmat itu. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit. Nah, bahwasanya orang yang di dalam hatinya itu ada kekufuran, maka semakin sempit. Nah, ini
ketika seseorang itu merasa sempit hatinya, ketika seseorang itu mulai berkata seperti ini. Ini betapa besarnya pengaruh perkataan yang keluar dari mulut kita. Al-kalamu minad doa. Kalam atau kata-kata itu juga termasuk doa. Malaikat itu tidak pernah mengenal kata bercanda. Apapun yang keluar dari mulut kita, itulah yang ditulis malaikat begitu. Khawatirnya menjadi doa. Oh, saya ini emang orangnya nggak mampu. Oh, saya ini emang orangnya lemah. Saya ini, Masya Allah. Malaikat itu nggak mengenal kata bercanda. Dicatat semuanya seakan-akan menjadi, apa ya ibaratnya, attraction. Menjadi penarik. Penarik. Jadi dia seakan-akan menarik vibe negatif itu ke dalam dirinya. Maka ketika seseorang mulai berkata, enak ya jadi si ini, enak ya jadi si itu, kok dia banyak ya dapat ini, dan lain sebagainya. Ketika kemudian ada kata-kata seperti itu keluar, maka artinya dia sudah membuka jalan lebar untuk setan menggoda dia. Dia sudah kufur akan nikmat Allah. Kemudian ketika seseorang itu sudah mulai kufur, maka akan sempit hatinya. Orang yang kufur itu dikatakan oleh para ulama, dia mendapatkan azab duluan, bahkan sebelum di akhirat. Jadi ada beberapa orang yang dosanya itu didahulukan di dunia. Begitu. Salah satunya anak yang durhaka kepada orang tua itu. Kemudian yang kedua orang yang zalim. Kemudian ini orang yang kufur. Sehingga azabnya itu duluan. Berupa apa azabnya? Ya berupa sempitnya hati, sulitnya urusan. Orang kalau sudah sempit hatinya, segala-galanya jadi susah. Urusannya semua jadi rumit. Relasinya jadi sempit, teman-temannya jadi menjauh, begitu. Sulit untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu semua dimulai daripada kata-kata yang remeh-temeh. Enak ya jadi dia, enak ya jadi itu, enak ya lebih ini, lebih itu. Nah, itu sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, itu tadi yang kedua. Kemudian selanjutnya sikap-sikap yang sifat-sifat yang membuat perempuan ini banyak menghuni neraka selanjutnya adalah mendendam. Nah, ini Masya Allah. Sepertinya kalau sekarang ini kita sering melihat self-healing. Bagaimana cara memaafkan. Sampai diajarin teman-teman. Bagaimana cara memaafkan orang yang dari dulu menyakiti hati kita seperti itu. Insya Allah. Dalam sebuah hadis itu Rasul bersabda, orang yang paling Allah benci adalah orang yang menyimpan dendam dalam hatinya. Kalau dalam kata-katanya itu alat dul khisam. Alat du itu merupakan hyperbolik, sehingga dendam yang sedendam-dendamnya kayak gitu. Kalau mungkin bahasa Indonesia dendam kesumat gitu. Itu yang paling Allah benci. Orang yang mendendam. Kalau kita terbiasa mendendam akan suatu hal, dikit-dikit terluka, dikit-dikit ke-trigger, dikit-dikit tersinggung, maka kemudian akhirnya menjadi penyakit hati, menjadi pendendam. Orang yang sudah dipenuhi dendam hatinya, maka biasanya dia akan lebih zolim seperti itu. Dalam suatu perang, Rasul dan Abu Bakar itu pernah dihadang oleh kaum kafir. Waktu itu kaum kafirnya itu mencerca habis-habisan gitu. Kelompok Abu Bakar dan Rasul dicerca habis-habisan. Tapi mereka diam aja, diam aja. Kemudian karena sudah terlalu menyakitkan mungkin, akhirnya Abu Bakar nih angkat suara. Angkat suara, beliau membalas cercaan mereka. Kemudian Rasulullah langsung menegur, kata Rasul kayak gini, wahai Abu Bakar, tadi katanya, ketika kamu diam saja mendengarkan mereka, aku lihat beribu malaikat itu mengelilingi kita, katanya kayak gitu. Karena damainya kita, sehingga seakan-akan kita meminta, ya Allah, orang yang di depan kita saya minta engkau saja yang urus, seperti itu. Sehingga Allah turunkan malaikatnya untuk melindungimu kayak gitu. Tapi ketika engkau balas perkataan mereka, seketika lari semua malaikat yang tadi. Hilang semua yang di sekitar kita itu kosong. Artinya seakan-akan karena kamu tidak lagi bersabar dengan kezoliman orang, kamu maunya membalas sendiri, nah maka Allah benar-benar tinggalkan kamu sendiri. Seperti itu. Balaslah keburukan dengan kebaikan, Masya Allah. Hal yang paling nikmat gitu ketika seseorang dendam kepada seseorang lainnya adalah dengan memaafkannya. Itu adalah hal yang paling melegakan. Karena apa? Karena kita barusan menyembuhkan penyakit dalam hati kita. Dendam itu penyakit, teman-teman. Ketika kemudian kita memaafkan orang yang kita dendam, nah maka disitulah kita mengobati penyakit kita.
Sehingga jangan sampai mendendam. Orang kalau sudah dendam, dia bisa lebih zalim daripada orang yang menzoliminya. Sehingga jangan sampai orang yang menzolimi dia itu barangkali sudah bertaubat, tapi dia masih tersisa karena dia dendam, sehingga yang tersisa berdosa itu ya sisa dia. Nauzubillah min zalik, seperti itu. Selanjutnya, perilaku-perilaku perempuan yang menyebabkan dia ditolak untuk memasuki surga adalah menormalisasi kholwat. Nah, kalau kita lihat biasanya kholwat itu berduaan dengan yang bukan mahram. Nah, ini sangat-sangat mendatangkan bencana, teman-teman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini sebuah hadis, maka janganlah ia berkholwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram dari wanita tersebut, atau setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Nah, artinya ketika kemudian seorang muslimah dan seorang muslim ini berkholwat begitu, maka seandainya mereka bisa melihat, nah, ada yang nyempil di situ. Ya, setan itu. Maka ketika kemudian kita menormalisasikan kholwat, kita kemudian gini, ada dalam hadis arba'in, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, nah maka wajib untuk merubahnya. Ada 3 tingkatan. Wajib merubah dengan tangannya. Wajib merubah dengan tangannya maksudnya dengan kuasanya. Misalnya seorang presiden begitu, mengatur negaranya, kemudian ada yang berbuat zolim, berbuat teror, seperti itu. Maka dengan kekuasaannya beliau harus menghentikan kemungkaran itu, dan itu hukumnya wajib, karena beliau punya kuasa. Kemudian yang kedua, fa'illam yastati' fabilisani. Apabila kita tidak punya kuasa, mungkin itu tadi kayaknya kejauhan deh kalau contoh presiden itu. Misalnya nih, saudara kita begitu, saudara kita yang lebih tua itu melakukan kezoliman. Nah, kita ini tidak punya kuasa atas dia karena kita mungkin lebih muda sehingga kita butuh orang lain kayak gitu. Maka kita tidak bisa menggunakan kuasa kita. Kalau kita tidak bisa, maka seperti apa merubah kemungkarannya? Yaitu dengan fa'ilam yasati fabilisani, dengan lisan, dengan kata-kata, seapik mungkin, seberadab mungkin kita mendakwahi orang. Ketika kita melihat kemungkaran begitu. Fa'ilam yastati, apabila kita tidak mampu, kita mungkin kurang ilmunya untuk mendakwahkan sesuatu, kita khawatir akan jadi salah kaprah ketika kita menyampaikan sesuatu, maka tingkatan yang ketiga, ketika kita melihat kemungkaran, apa yang harus kita lakukan? Fa'ilam yastati fabiqalbih, maka bencilah dengan hati. Begitu. Seandainya kita tidak mampu, kita tidak punya kuasa, kemudian kita tidak punya ilmu yang cukup untuk mendakwahi seseorang itu, untuk menasihati orang itu, maka bencilah dengan hati. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Perlu kita garis bawahi di sini, selemah-lemahnya iman. Artinya sesungguhnya semua orang itu mampu begitu. Semua orang itu mampu, hanya melihat kepada keadaan seperti itu. Nah, kita kembali ke tadi, menormalisasikan kholwat tadi. Nah, maka ketika kita kemudian lihat di sekitar kita banyak kemungkaran, jangan sampai kita ikut menormalisasi. Begitu, jangan sampai para orang tua menormalisasikan pacaran anaknya kayak gitu. Jangan dinormalisasikan. Jangan sampai karena banyaknya manusia yang melakukan, seakan-akan hukumnya berubah menjadi boleh, menjadi mubah. Seharusnya tidak begitu, teman-teman sekalian ini. Makanya kita butuh yang namanya istiqomah, kita butuh yang namanya iman yang kuat. Iman itu kalau zaman dahulu, zamannya Rasul itu iman naik turun. Kalau di zaman akhir zaman, iman itu keluar masuk. Nah, sehingga ketika kemudian kita udah kehilangan arah, nah kita harus kembali lagi mencari ilmu agama lagi, ikut-ikut kajian lagi dan lain sebagainya. Artinya jangan menormalisasikan kholwat ini sendiri. Karena ketika perempuan sudah normal dengan kholwat, nah di situ akan setan tutup itu. Mata batinnya itu seakan-akan ditutup setan. Seakan-akan semuanya menjadi boleh, pegangan menjadi boleh, duduk berdempetan menjadi boleh, kayak gitu. Chat lewat WhatsApp pribadi itu menjadi boleh, kayak gitu. Seakan-akan semuanya menjadi boleh. Padahal awalnya tidak ada yang boleh seperti itu. Hanya saja karena dia memulainya dengan menormalisasikan kholwat itu sendiri.
Nah, itu maka akibatnya nauzubillahi min zalik seperti itu. Kemudian selanjutnya, perilaku selanjutnya adalah perempuan tersebut yang ditolak oleh surga adalah ketika dia tidak malu, sering keluyuran. Nah, ini Masya Allah. Perempuan itu boleh, teman-teman, boleh diperbolehkan keluar. Asalkan terpenuhi syarat berikut. Yang pertama, bukan keluar untuk hal-hal yang melanggar syariat. Seperti bermaksiat, mencuri, seperti itu, dan lain-lain. Kemudian keadaan kedua, keadaannya aman untuk keluar rumah. Jadi ketika kemudian seorang perempuan paham betul bahwasanya di area A atau di lokasi A itu tidak aman, maka sebisa mungkin dia mencari jalan lain seperti itu. Tapi kalau dia tidak menemukan jalan lain, maka haram dia keluar karena ketika dia keluar itu ada bahaya yang mengancam sehingga dia tidak boleh, tidak terpenuhi syarat yang kedua, tidak aman ketika dia keluar rumah. Kemudian yang ketiga, tidak berdandan berlebihan yang dapat menarik lawan jenis atau tabarruj ya yang biasa kita kenal. Tabarruj sengaja menampilkan kecantikannya. Indah, rapih, cantik itu wajib. Tapi kalau berlebihan itu salah. Maksudnya ketika Allah mengatakan, ketika dalam hadis dikatakan innallaha jamil yuhibbul jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah, maka perspektif kita tentang indah-indah ini jangan sampai salah. Begitu. Redaksi yang indah-indah ini maksudnya seperti apa? Rapih, bersih, wangi. Wangi yang ketika perempuan ini jangan yang menyengat. Khawatirnya menjadi tabarruj seperti itu. Bagaimanapun perempuan yang tabarruj itu menunjukkan keterbelakangan pendidikan seperti itu. Karena kalau seandainya perempuan tersebut berpendidikan, kemudian menghargai dirinya sendiri, dia tidak mungkin melakukan hal-hal tabarruj seperti itu. Kemudian syarat berikutnya menutup aurat. Nah, kalau misalnya perempuan tidak dapat menutup aurat itu sesungguhnya tidak usah keluar karena aurat itu hanya boleh ditampakkan di dalam rumah saja sama suaminya seperti itu. Intinya teman-teman, ketika kemudian kita melakukan segala sesuatu, kita harus ingat itu. Apakah Allah ridho ketika kita melakukan hal tersebut? Ketika kemudian kita ikut pengajian, apakah Allah ridho? Nah, kok bisa ada pertanyaan seperti itu? Lah iya, kita ikut pengajian untuk ngaji, pure untuk ngaji, atau ada niat terselubung misalnya karena mungkin ada ikhwannya yang rajin ngaji, atau mungkin circle yang biasanya bicarain orang itu juga pada datang, jadi habis ngaji kita ngerumpi lah dikit-dikit. Nah itu kan bergosip juga termasuk dosa besar teman-teman. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu, tanya lagi apakah Allah ridho dengan perilaku kita itu. Itu tadi beberapa perilaku daripada perempuan-perempuan yang dikatakan ditolak ketika dia mau memasuki surga.